Donald Trump menelan perihnya karma karena kebijakan jahatnya kepada umat muslim Amerika. Politisi Partai Republik ini berusaha mengusir warga Paman Sam yang beragama Islam. Padahal warga Amerika semakin terbuka dengan agama Islam. Sementara Paman Sam justru terancam bangkrut karena kebijakan Trump yang aneh. Trump bahkan meminta bantuan Rusia agar ekonominya nggak terkena resesi. Bagaimanakah nasib Donald Trump yang kena karma akibat melarang warga muslim masuk Amerika? Membuat kebijakan jahat yang merugikan umat Islam. Donald Trump kembali membuat kebijakan yang merugikan umat Islam. Politikus Partai Republik ini menuduh umat muslim sebagai biang kerok masalah keamanan di Amerika Serikat. Pria berambut pirang ini sebelumnya berniat mengusir warga muslim Amerika yang pro-Palestina. Bahkan sang presiden gak segar menyamakan para aktivis tersebut dengan simpatisan teroris. Kami akan menemukan, menangkap, dan mendeportasi simpatisan teroris ini dari negara kami. Jika Anda mendukung terorisme, kehadiran Anda bertentangan dengan kepentingan kebijakan nasional dan luar negeri kami. Tulis Donald Trump. Perilaku kejam ini juga semakin menjadi-jadi setelah Trump meringkus Mahmud Khalil. Aktivis pro-Palestina tersebut ditangkap setelah dirinya diduga terlibat dalam aktivisme radikal. Pasalnya Khalil dicap sebagai pemimpin demonstrasi pro-Hamas oleh pemerintah Paman Sam. Khalil memimpin kegiatan yang selaras dengan Hamas, sebuah organisasi yang ditetapkan sebagai kelompok teroris. Jelas Tricia McLaughlin selaku juru Kementerian Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat. Bukannya meraih simpati, Trump justru dihujat habis-habisan oleh rakyatnya sendiri. Kita dihadapkan dengan kenyataan yang mengerikan. Mahasiswa kami jadi tahanan politik di Amerika Serikat, ujar Michael Faris mewakili dosen Columbia University. Perbuatan semena-mena Donald Trump akhirnya membuat seluruh umat muslim marah. Umat muslim Amerika Serikat bersatu guna melawan kekejian politikus Partai Republik tersebut. Bukan dengan kekerasan, muslim Amerika justru melakukannya dengan cara yang damai. Terlihat dari mereka yang mengajarkan masyarakat negeri Paman Sam tentang keindahan Islam. Selain itu, mereka juga melaksanakan acara buka puasa bersama para masyarakat Amerika lainnya. Hasilnya banyak warga Paman Sam yang malah membantu umat muslim. Mereka memberikan berbagai bantuan seperti makanan untuk berbuka. Selain itu, para warga juga menjaga keamanan para muslim saat berbuka puasa. Di sisi lain, hal ini juga semakin membuat warga Amerika Serikat penasaran dengan agama Islam. Mulai banyak masyarakat yang memutuskan untuk belajar mengenai agama Allah ini. Salah satunya Meghan B. Rice yang tertarik untuk belajar mengenai cara membaca Al-Quran. Al-Quran penuh dengan metafora alam dan mendorong Anda untuk menjadi pencinta lingkungan. Al-Quran juga memiliki sikap anti-konsumerisme, yaitu rasa bahwa kita semua adalah pengelola bumi yang tidak boleh menjalin hubungan eksploitatif dengan dunia atau sesama manusia, ucap Meghan B. Rice. Bahkan warga Paman Sam juga mulai menunjukkan keterbukaannya dengan berdialog dengan warga muslim lokal. Hal ini terlihat dari acara Open Mosque Day di California. Acara ini bukan hanya tentang mendidik orang lain tentang Islam. Ini tentang memperkuat hubungan, membangun jembatan, dan menyoroti nilai-nilai bersama kita, yaitu rasa hormat, kasih sayang, dan toleransi, ungkap Hussam Ailos. Dapatkan kaos polos yang mirip Uniqlo tapi produk lokal mulai dari 70 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Koar-koar bohong menipu rakyatnya sendiri. Donald Trump gak henti-hentinya memberikan pernyataan aneh. Politikus 78 tahun itu koar-koar Amerika Serikat semakin maju berkat dirinya. Bahkan Trump mengklaim Paman Sam sudah jauh lebih aman ketimbang sebelumnya. Sampai-sampai situs resmi Gedung Putih merekap 50 prestasi sang presiden sejak dirinya menjabat. Beberapa di antaranya adalah kebijakan deportasi, penetapan tarif impor, dan pembebasan sandera Amerika. Sontak hal ini membuat Trump semakin jumawa dan merasa paling berjasa. Sekarang untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, kini lebih banyak orang Amerika percaya bahwa negara kita menuju ke arah yang benar daripada jalan yang benar. Sayangnya koar-koar politikus Partai Republik itu justru nggak didukung oleh rakyatnya sendiri. Buktinya survei kepuasan penduduk Amerika atas kinerja Donald Trump jeblok hingga 44%. Bahkan 51% masyarakat justru menentang keras kepemimpinan sang presiden. Alhasil warga yang gak puas berbondong-bondong turun ke jalan untuk memprotes Donald Trump.
Salah satunya terjadi di negara bagian Oregon beberapa hari yang lalu. Kabarnya ribuan orang sampai memenuhi balai kota karena nggak puas dengan kinerja Presiden ke-47 AS tersebut. Yang benar-benar berbeda adalah nilai-nilai dan hukum fundamental kita. Sistem pengawasan dan keseimbangan kita sedang berada di bawah ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya, ungkap Ron Wyden. Karma ekonomi Amerika Serikat terancam bangkrut. Omongan besar Donald Trump terbukti menjadi bumerang untuk ekonomi Amerika Serikat. Negeri Pamansam terancam bakal terkena resesi dalam waktu dekat. Negara adidaya tersebut semakin kelimpungan karena aktivitas ekonomi warga terus melemah. Akibatnya PDB Amerika diprediksi bakal turun 2,4% di kuartal pertama 2025. Bahkan ancaman resesi ini juga membuat bursa saham Amerika turun drastis. Buktinya keseluruhan saham di Wall Street ambrol hingga 10% pada bulan Maret ini. Meski terancam bangkrut, Trump malah sibuk mengurusi negara lain. Dirinya tetap ngotot bakal mengembalikan kekayaan Amerika dengan menerapkan perang tarif. Kita akan menerima tarif ratusan miliar dolar dan kita akan menjadi sangat kaya. Sampai-sampai Anda tidak akan tahu di mana harus menghabiskan semua uang itu, ungkap Donald Trump. Gak cuma itu, politikus 78 tahun tersebut bahkan berusaha menaikkan tarif untuk Kanada dan Meksiko. Ini masa transisi menuju April dan setelah itu saya tidak akan menaikkan tarif tersebut, kecam Donald Trump. Petaka yang menimpa perekonomian Amerika Serikat juga memaksa pemerintah mereka memangkas bantuan ke Ukraina. Padahal di era Joe Biden, AS telah mencairkan dana besar untuk negeri gandum tersebut. Donald Trump berdalih dana ini dipangkas karena bantuan ke Ukraina hanya menguras anggaran negara. Dia mengambil uang dari negara ini di bawah Biden seperti permen dari bayi. Itu sangat mudah. Saya rasa dia tidak bersyukur. Kami memberinya 350 miliar dolar AS dan dia malah berbicara seolah bisa mendikte kami, ujar politikus berambut pirang tersebut. Bahkan Trump mendesak Ukraina menyerahkan sumber daya mineralnya sebagai bentuk ganti rugi. Kesepakatan mineral ini Eropa memberikan lebih sedikit uang, tetapi mereka memiliki jaminan dalam bentuk pinjaman. Mereka mendapatkan kembali uang mereka, sementara kami tidak. Jadi saya ingin mereka memberi kami sesuatu, desak Donald Trump. Situasi ekonomi negeri Pamansam ini juga memaksa Trump berbalik mendukung Rusia. Hal tersebut terbukti dari sikap AS yang secara tiba-tiba menolak resolusi Eropa untuk menghukum Rusia di PBB. Alhasil langkah provokatif Amerika langsung dikecam para sekutunya di Eropa. Pasalnya Trump dinilai mengabaikan prinsip perdamaian oleh Duta Besar Inggris untuk PBB. Jika Rusia dibiarkan menang, kita akan hidup di dunia di mana yang kuat adalah yang benar, di mana batas-batas dapat digambarkan ulang dengan kekerasan, di mana para agresor berpikir mereka dapat bertindak tanpa hukuman, ujar Barbara Woodward. Dapatkan sepatu bola Jude Bellingham yang lagi diskon 25%. Cek linknya di bawah ini. Dengan karma yang menimpa ekonomi negeri Pamansam, akankah Donald Trump akhirnya sadar dan melunak pada komunitas Muslim?